Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa'usini wa iyyakum jami'an bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat sidang jamaah salat Isya. Sebentar lagi tarawih beserta witiran dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sangat bersyukur kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala masih beri kita beberapa nikmat utama, nikmat pokok. Dalam kitab Qimatuz Zaman 'indal Ulama, harga waktu di mata para ulama, karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, disebutkan bahawa di antara usulun ni'am, artinya nikmat-nikmat pokok, ya, tentunya adalah nikmat umur. Karena kalau kita tidak ada umur, maka tentu kita sudah tidak di dunia ini, sudah di alam barzakh, dan tentu tidak bisa berbuat apapun lagi kecuali menerima balasan sesuai dengan amal. Yang kedua juga di antara nikmat besar, nikmat utama, nikmat pokok adalah nikmat sehat. Karena kalau kita ada umur sampai bertemu dengan Ramadan ini, tapi kondisi kita tidak sehat, ini juga membuat kita tidak bisa berbuat banyak. Apalagi sakit yang kemudian parah, tentu barangkali tidak bisa berbuat banyak untuk kemudian memanfaatkan kelebihan dan keutamaan Ramadan ini. Maka atas dua nikmat besar ini, selain daripada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, maka kita patut bersyukur Allah masih beri kita kesempatan bertemu dengan Ramadan 1443 Hijriah ini dalam kondisi kita sehat. Mudah-mudahan nikmat ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai wujud syukur kita atas dua nikmat pokok ini. Para jamaah yang mulia, karena waktu kita yang tidak panjang, maka saya mencoba untuk menyampaikan nasihat malam ini secara cepat, ringkas, ya, yang sebetulnya bisa dijabarkan panjang, tapi saya ringkas saja. Saya awali dari bahawa sesungguhnya semua kita yang ada dalam masjid ini dan juga yang tidak dalam masjid ini, berapapun umur kita saat ini, maka sesungguhnya kita ini sedang menunggu waktu untuk kita kembali kepada Allah. Tidak ada satu pun dari kita yang tidak sedang menunggu ini, enggak ada. Dan tidak ada satu pun dari kita dengan faktor apapun, alasan apapun bisa menghindar dari ini, enggak ada. Semua kita ini sedang menunggu waktu kita kembali kepada Allah yang disebut dengan ajal. Ajal ini rahasia Allah, ya, kepada manusia. Tidak ada yang tahu kapan ajalnya dia akan datang. Tidak sedikit, maknanya juga tidak sering, yang sakit istri, yang meninggal suami, atau kebalikannya, yang sakit suami, yang meninggal istri. Tergantung kepada tadi kapan ajalnya sampai. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nahl ayat 64, "Lau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah." Kalau sekiranya Allah menghukum manusia karena kezaliman mereka, karena maksiat mereka di dunia ini, sungguh tidak ada lagi manusia di sini kecuali sudah dibinasakan oleh Allah. Kalau yang buat salah langsung dihukum cash di dunia ini. Tapi kata Allah apa? Walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Tetapi diakhirkan hukuman
orang yang buat zalim, yang buat maksiat di dunia ini kepada waktu tertentu. Maka lanjutan ayatnya, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal tadi, maka tidak akan dipercepat, tidak akan juga diakhirkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, dalam surah Al-Ankabut 57, thumma ilaina turja'un. Semua pasti akan mati, dan kematian itulah yang kemudian menjadi jalan orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ajal seseorang datang, maka jamaah rahimakumullah, inilah awal daripada kehidupan akhirat yang diawali dengan kematian. Itulah kehidupan yang sesungguhnya selama-lamanya. Dunia ini hanya sesaat dan sementara. Hebat sekali 90 tahun, 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun dan seterusnya dunia. Tapi akhirat sejak kita mati, itulah kehidupan selama-lamanya, kehidupan yang sesungguhnya, yang tidak ada lagi kemudian kehidupan setelah itu. Allah menyebutkan di dalam surah Al-Ankabut ayat 64, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Dunia ini adalah kehidupannya sementara, seperti permainan saja yang melalaikan, yang kemudian selesai. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Tapi kehidupan akhiratlah yang kehidupan sesungguhnya selama-lamanya jika mereka mengerti. Maka jamaah rahimakumullah, ketika kita mati, itulah awal dari kehidupan akhirat, yaitu kehidupan selama-lamanya dimulai dengan kematian. Nah, ketika seseorang mati, jamaah rahimakumullah, ini kita khusus bicara orang yang beriman. Kita tidak bicara orang yang tidak beriman. Karena orang yang tidak beriman, kayak manapun baik dia di dunia ini, banyak jasa dia kepada manusia dan kebaikan di dunia, dia tidak ada nasib akhirat, tidak akan mendapatkan balasan pahala akhirat. Ini sudah tegas Allah sebutkan di dalam surah Al-Imran, "Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang memilih agama selain Islam, maka tidak diterima apapun amal kebaikan. Maknanya tidak diterima, tidak diberi balasan di akhirat nantinya. Dan ini adalah orang-orang yang merugi, maknanya akan masuk ke dalam neraka dan akan mendapatkan kehidupan yang azab di akhirat nantinya. Jadi kita bicara khusus orang yang beriman. Bagi orang yang beriman sejak dia mati, maka kemudian kita awalilah kehidupan disebut dengan alam barzakh. Ya, alam barzakh, alam kubur. Disebut juga dalam istilah ilmu tauhid dengan fatratut tarabbus, zaman atau masa menunggu. Menunggu apa? Menunggu dunia ini kiamat, kemudian manusia ini dibangkitkan lagi, dikumpulkan oleh Allah di mahsyar. Berapa lama masa menunggu ini? Tentu tidak ada yang tahu, karena kiamat Allah sembunyikan ilmunya. Tapi yang pasti, kalau untuk kita, karena kiamat ini tanda-tanda besarnya belum nampak, pasti sangat lama. Dalam akidah kita, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam makna yang luas, bukannya oleh kelompok tertentu, ya, bahwa dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan hadis-hadis derajatnya yang sahih, bahwa dalam kubur itu bukan nunggu saja, dia pilihannya dua, azab kubur atau nikmat kubur. Tergantung kepada apa? Tergantung kepada amal, kalau orang yang beriman. Setelah itu kemudian kita akan dibangkitkan di mahsyar. Mahsyar huru-haranya berat, matahari beberapa mil, ya, bagi orang-orang tertentu, sehingga huru-haranya dahsyat. Tergantung lagi kepada orang yang beriman ini apa? Amal saleh. Akan merasa huru-hara mahsyar atau tidak? Akan kenikmatan mahsyar atau tidak? Tergantung kepada amalnya. Setelah itu kemudian dia akan antri untuk dihisab. Ini juga waktunya sangat lama, tergantung lagi kepada amal. Setelah itu ditimbang amalnya.
Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Ketika ditimbang amal, kalau amal-amal kebaikan, amal-amal saleh lebih berat daripada maksiat dan dosa ini bagi orang yang beriman, maka kemudian apa? Bagi dia kehidupan yang diridai, yaitu ke surganya Allah. Maka kemudian kita akan berjalan di atas sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Bagaimana cara berjalan? Secepat kilatkah dalam hadis? Seperti apa? Tertatih-tatih sampai masuk ke neraka? Semua ini adalah apa? Tergantung bagi orang yang beriman itu adalah amal saleh. Maka orang yang beriman tidak cukup hanya modalnya iman. Betul. Ya, ini akidah juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Bahwa setiap orang yang mati ketika mati dalam keadaan beriman, maka dia akan dimasukkan ke syurga setelah transit dulu di neraka. Setelah transit dulu di neraka. Maka kadang-kadang kan ada orang ketika diajak solat, diajak apa, dia mengatakan, saya kalau enggak solat, enggak puasa, yang penting kan beriman. Ujung-ujung kan tetap dimasukkan ke surga juga dengan iman saya. Betul. Tetapi yang perlu kita camkan apa jamaah yang mulia, bahwa kalau kita diazab di neraka satu hari akhirat saja makna 1000 tahun dunia. Kalau satu hari, panasnya api neraka itu dalam hadis dengan derajat yang sahih 100 kali lipat panasnya api di dunia. Kalau mau coba bakar arang, setelah merah kemudian genggam, dalam hitungan detik tahan atau tidak tahan. Hitungan detik. Maka api neraka panasnya 100 kali lipat. Maka kalaulah kita nanti di akhirat hanya diazab sehari saja zaman akhirat, 1000 tahun dunia dengan panasnya neraka, maka semua kita mesti berusaha untuk menghindar dari azab neraka walau hitungan detik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, jamaah yang mulia, apa yang paling diperlukan oleh setiap orang yang beriman sejak dia mati adalah amal saleh. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan di dalam Al-Quran di surah Al-Kahfi, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, harta, anak-anak ini perhiasan hidup di dunia. Pastilah orang punya banyak duit gampang, orang punya banyak harta gampang di dunia ini. Ini perhiasan hidup di dunia. Tapi Allah kemudian mengatakan wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Tapi amal-amal saleh itu lebih baik di sisi Allah pahalanya daripada punya banyak harta di dunia ini, daripada punya banyak anak di dunia ini. Lebih baik punya banyak amal saleh. Wa khairun amala, dan inilah sebaik-baik cita-cita setiap orang beriman adalah apa? Sebelum mati memperbanyak amal saleh. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran beberapa tempat tentang penyesalan orang-orang yang sudah mati minta kembali ke dunia, dan dia berkomitmen kepada Allah kalau itu peluang diberikan akan digunakan waktu tok untuk amal saleh. Misalnya dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100, Allah mengatakan qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla hiya kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika seseorang mati, maka dia katakan kepada Tuhan, rabbirji'uni, wahai Tuhanku kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, untuk kubuat lagi amal-amal saleh yang dulu tidak kubuat. Tapi tidak ada kata Allah, itu ucapan dia tidak akan bisa lagi. Dia akan masuk ke alam barzakh dan menunggu di situ sampai hari kebangkitan dengan azab kubur atau tadi nikmat kubur. Di surat Fatir ayat 37 Allah juga menyebutkan wa hum yastarikhuna fiha, mereka menjerit dalam neraka karena pedihnya neraka seraya berkata, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Tuhan kami, tolonglah kami dikembalikan ke dunia untuk kami buat amal-amal saleh yang dulu kami tidak buat. Kata Allah apa? Awalam nu'ammirukum wa ma tadzakkara fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Kau sudah pernah diberi dulu kesempatan hidup di dunia 70 tahun, 60 tahun, 40 tahun, 30 tahun. Kau sudah pernah.
Sudah datang pun yang memberi peringatan. Apalagi sekarang meminta. Enggak ada lagi kesempatan kalau sudah mati minta balik ke dunia. Kenapa Allah sebut ini? Untuk jadi pelajaran agar kita jangan terjadi nanti seperti kelompok ini yang minta lagi balik ke dunia. Maka jangan sampai kita ini nanti menyesal minta balik lagi ke dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan derajat yang sahih bahawa apa? Tidak ada orang yang beriman mati kecuali dia akan menyesal. Ma min 'abdin yamut illa wa nadim. Maka para sahabat sampai bertanya kepada Rasulullah, karena tidak ada orang yang mati kecuali dia pasti menyesal. Biasanya apapun ada kecualinya, ini enggak ada kecuali. Maka ditanya oleh para sahabat, qalu wa ma nadamatuhu ya Rasulullah. Menyesal yang seperti apa Rasulullah? Kata Rasulullah, apa in kana muhsinan, kalau dia bernasib baik karena dia beramal baik di dunia ini, nadima alla yakuna izdiyad. Dia menyesal, kenapa tidak dia tambah banyak lagi dulu amal-amal kebaikan kalau dia tahu bahawa setelah mati inilah yang dibutuhkan seseorang yang beriman. Dia menyesal, kenapa tidak dia tambah banyak lagi. Menyesal begini tidak masalah walaupun menyesal. Tapi menyesal yang kedua, in kana musian, kalau dia bernasib buruk karena banyak keburukannya, nadima alla yakuna nuzi'. Dia menyesal kalau bisa tidak dimatikan dulu, diberi lagi peluang untuk dia hidup, untuk dia buat amal-amal saleh. Maka ini tidak ada kesempatan lagi. Maka oleh karena itu jamaah yang mulia, kasih sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad ini, bahawa Allah berikan setiap tahun 1 bulan kepada umat Nabi Muhammad, dikhususkan untuk apa? Di antaranya adalah tadi memperbanyak pahala amal-amal saleh. Ini bulan-bulan yang Allah khususkan kepada umat Nabi Muhammad untuk memperbanyak amal-amal saleh, dan inilah tadi kita sebut yang dibutuhkan oleh seseorang. Maka saya baca satu saja hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam At-Tabrani. Kata Rasulullah pada hari pertama bulan Ramadan, atakum Ramadan syahrul barakah. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Yaghsyakumullahu fihi, Allah datang kepada kalian. Untuk apa? Fayunzilur rahmah, menurunkan rahmat. Wa yahutul khataya, mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yastajibu fihi, doa, mengabulkan doa-doa kalian. Yanzurullahu ta'ala ila tanafusikum fihi, Allah akan melihat berlomba-lombanya kalian dalam beribadah, memperbanyak amal-amal saleh di bulan Ramadan ini. Wa yubahi bikum malaikatahu, Allah akan membanggakan kalian karena berlomba-lomba dalam beribadah di bulan Ramadan kepada para malaikatnya. Maka apa permintaan Rasulullah pada kita? Fa'arullaha min anfusikum khaira, tolong tunjukkan dari tiap-tiap diri kalian banyak amal-amal soleh yang kalian buat di bulan Ramadan. Fa inna syaqiyya man hurima rahmatullah azza wa jalla, orang yang merugi adalah orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah ketika Ramadan datang, tidak dapat keutamaan Ramadan, keberkahan Ramadan, keagungan Ramadan, keistimewaan Ramadan. Karena apa? Tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Saya mengharapkan diri saya dan kita semua memanfaatkan ini kesempatan dengan sebaik-baiknya. Apapun amal yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya di bulan Ramadan ini, dan dijadikan ada satu malam di dalamnya yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kalau kita buat satu amal saleh, maka pahalanya lebih baik dari kita buat amal saleh yang sama lebih daripada 1000 bulan di luar malam itu. Maka kalau kita hitung 1000 bulan itu 83 tahun, 3 bulan 33 hari. Satu malam itu. Inilah keistimewaan di antara daripada keistimewaan bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua dapat memanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai menjadi orang yang merugi, nanti minta balik ke dunia untuk kemudian berjanji kepada Allah akan menggunakan waktu untuk hanya amal saleh. Semua sudah diberi kesempatan untuk itu. Mari kita manfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.